Seorang murid sekolah dasar negeri atau SDN 27 Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Sultra, menjadi korban kekerasan oleh orang tua siswa lain. Murid tersebut diketahui berinisial A karena dianiaya. A mengalami pendarahan pada kepala hingga dirawat di Rumah Sakit Santa Ana. Ibu korban bernama Ningsi mengatakan kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Jumat, tanggal 3 November tahun 2023, lalu. Awalnya, A sedang main-main dengan temannya. Kemudian teman A jatuh. Saat jatuh, ia kemudian bangun dan langsung memukul A pada bagian dada. Pas dia pukul dadanya itu, "Ini anakku," dia dorong, "jatuhlah ini anak." Kemudian sempat didamaikan sama gurunya. "Orang sudah memaafkan juga," tuturnya. Senin, tanggal 13 November tahun 2023. Tak lama ketika masih proses belajar mengajar, orang tua siswa berinisial K langsung datang dan masuk ke dalam kelas mencari A. Guru yang juga masih berada dalam kelas langsung menghalau orang tua siswa tersebut. Akan tetapi, tidak diperdulikan oleh K, dia langsung datangi anakku. Dia pegang kepalanya terus dia hantam di tembok. Pas kejadian itu anakku sudah tidak sadar, tuturnya. Setelah beberapa hari mengeluh sakit kepala, pada Senin, tanggal 13 November tahun 2023, A kemudian mengeluarkan darah pada mulut. Pas dia ke sekolah tadi, dia keluar lagi darah terus kita bawa Mi di rumah sakit, hasil pemeriksaannya dokter karena mengalami benturan di kepala makanya harus dirawat, tuturnya. Undangnya ini kan karena kategori di bawah umur berarti dia masuk di kategori Undang-Undang Perlindungan Anak. Dia pasal 35. Pasal 35 tahun 2014 hanya ketika visumnya belum ada otomatis larinya pasti di pasal 80 ayat 1-nya. Nanti itu terbit visum ketika kategori berat bisa masuk ke ayat 2-nya dia. Perbedaannya dari ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan bisa sampai di atas 10 tahun oleh ayat 2. Hanya itu nanti diterapkan ketika ada hasil visum nanti. Kan ini hasil visumnya belum ada, belum keluar. Jadi dasarnya nanti laporan polisinya pasal 80 dia ayat 1. Untuk pengembangannya nanti hasil visum keluar, BAP-nya dari reskrim nanti. Kalau dasarnya kami di pasal 80 ayat 1-nya saja. Itu untuk sementara. Berarti laporan polisi masih lakukan penyelidikan sekarang ini. Siap, iya. Laporan warga ini. Ya, perlu saya jelaskan. Jadi waktu itu datang ke Polsek Kande seorang ayah bersama seorang anaknya yang mengaku telah dianiaya di dalam sekolahnya, ya. Yang melakukan penganiayaan juga kebetulan adalah orang tua dari siswa yang lain. Gitu. Ya, untuk pelakunya kan apa sudah diperiksa atau bagaimana? Jadi waktu itu sifatnya itu masih sebatas pengaduan karena kebiasaan di sini kalau melibatkan apalagi istilahnya dalam satu sekolah begitu biasa mereka itu ada upaya untuk kekeluargaan. Namun kita melihat kondisi anak tersebut kebetulan juga visumnya kita belum tahu. Jadi karena menurut laporan dari ibunya itu artinya ada pendarahan di hidungnya, makanya kita tingkatkan dari pengaduan ke laporan polisi supaya bisa langsung ditindaklanjuti. Ini untuk pelakunya akan dipanggil atau bagaimana? Tetap Pak, untuk pelakunya kalau sudah terbit laporan polisi dulu, yaitu nanti tetap kita akan panggil, ya, penahanan. Itu. Hari Jumat tanggal 3 hari Jumat. Kejadiannya itu pertamanya itu saya dapat dari saksi ke pihak kepala sekolah sama guru sekolahnya. Kejadiannya itu pas keluar main anak-anaknya sama anak-anakku dia bermain. Terus anaknya jatuh, anakku jatuh, anaknya bangun, terus dia pukul dadanya anakku. Anakku tidak terima sehingga dia dorong anaknya. Begitu adanya dia terdorong, terbentur di, tidak tahu apanya yang terbentur. Terus gurunya dia panggil karena kebetulan gurunya dia lihat. Jadi mereka dia diatur damai dengan gurunya, disuruh minta maaf itu anakku sama itu anak yang satunya. Jadi ceritanya sudah selesai itu. Pas kejadiannya sudah masuk di dalam kelas itu sementara belajar, tiba-tiba orang tuanya yang pelaku itu dia datang di dalam kelas itu. Dia tidak minta assalamualaikum, langsung dia datang ceroboh, dia pegang kepalanya anakku terus dia benturkan di tembok.
Ada saksi waktu itu? Ada saksi, saksinya guru sendiri karena sempat guru dia pegang, dia tahan, dia pele, tapi dia tidak pedulikan dengan guru-guru. Dia malahan dia bicara. Guru-guru sekarang katanya tidak jelas. Anak-anak dia biarkan begitu saja. Ini apanya yang sakit ini Bu, anaknya Ibu sekarang? Kepalanya, dia sejak kejadian itu kepalanya itu dia selalu sakit. Tapi nanti setelah tadi pagi dia mau ke sekolah, dia mandi. Nah, dia batuk langsung keluar darah di hidungnya. Begitupun juga sudah pergi di sekolah juga sakit kepalanya. Ternyata katanya banyak darah yang keluar. Sudah lapor Banyak. polisi? Sudah, saya sudah lapor di polisi. Terus? Terus itu katanya polisi tadi seperti bahasanya. Saya bilang bagaimana dengan laporan kami kemarin Pak? Bahasanya dengan saya katanya, Bu katanya belum diproses karena belum keluar katanya surat vaksin. Setelah saya hasil visum, setelah saya selidiki di Puskesmas Kandai, ternyata dokter bilang sudah keluar hasil visumnya waktu tanggal 6 kemarin. Siapa yang ambil? Diambil sama polisi. Tapi saya tidak tahu karena namanya itu di HP-nya suamiku tadi bidan dia kasihkan. Ini namanya kita tahu. Nama saya Ibu Ninsi. Ini nama siapa? Muhammad Azan. Kelas berapa? Kelas 4. SD 27 negeri. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.